Tuhan, pagi hari ini kita kembali di dalam kasih dan Kristus. Mari pagi hari kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus,
kami limpah dengan ucapan syukur. Kami ucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Pagi hari yang indah Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Pagi hari yang indah Tuhan, kami bersyukur kalau kami diberikan yang terbaik buat Engkau lewat setiap pujian penyembahan kami. Mari Tuhan bertata Engkau di atas setiap pujian penyembahan kami. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini, mulai awal pertengahan hingga pada akhirnya kami akan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sefirman Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Bagaimana kepada saudara hari ini? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini adalah yang terindah. Kita dapat berkumpul dengan satu dengan yang lainnya. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita pagi hari ini. Tuhan Yesus
pujian yang kami naikkan kepadamu pagi hari ini. Engkau Allah yang setia dalam segala perkara yang kami hadapi dalam hidup ini. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Meskipun kadang-kala kami tidak setia, tetapi Engkau tetap Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah Engkau atas kami. Urapi hamba-Mu Bapak Henry yang sebentar akan menyampaikan firman Allah bagi setiap kami. Urapan Allah dari tempat yang tinggi turun atas kehidupan hamba-Mu. Hikmat Tuhan menyertai hamba-Mu, sehingga setiap kata demi kata firman Allah yang diucapkan, kebenaran firman itulah Tuhan yang memerdekakan setiap kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum firman, mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Pagi di tempat ini kami boleh datang dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang perlu kami naikkan pada pagi ini. Kami boleh berterima kasih juga Tuhan dalam perjalanan kami sudah tiba dengan selamat karena Kau telah menyertai kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga menyanyikan firman Tuhan. Biarlah kami semua terdengar di sini dapat menikmati dan mendengarkan firman Tuhan supaya roh kami masing-masing. Biar kami bukan roh yang kuat untuk dapat mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami segera mulai pada dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Terima kasih Pak Andreas bisa dari sini. Saya dulu pernah sekali ya melayani yang di gereja tengah kota, tapi karena lupa sudah di sini kalau kali jemput nggak tahu. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya itu Henry Mangkok. Saya Pastor Henry Mangkok, saya dari Surabaya, dan teman saya itu Pak Heru Setiawan, juga pastor juga yang kami selalu ya Surabaya juga, di luar kota apalagi. Kalau Pak Heru ini punya talenta atau melayani hamba Tuhan di luar kota, tidak peduli besar atau kecil, dilayani terus. Ya, nah itu Pak Heru ya. Sebenarnya saya juga nggak seperti yang Tuhan lainnya yang keluar kota, tapi karena Pak Heru jadi saya keluar kota, gitu. Tapi kami sering sekali jalan-jalan terus untuk melayani Tuhan, bukan jalan-jalan untuk melayani Tuhan. Ya, jadi istri saya 1, anak saya 2, cucu saya 4. Ya. Kali ini saya harus dengan istri saya karena saya sakit, terus Pak Heru telepon saya, tadi melok ya. Ya sudah, ikut sama-sama. Jadi saya Yusuf aja Pak Heru aja. Gitu. Tapi beliau cukup doa di rumah. Kami semua adalah pelayan Tuhan di gereja di Surabaya. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita sama-sama buka di Yesaya 6. Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan baca. Temanya adalah Yesaya mendapat panggilan dari Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. 2. Para serafim berdiri di sebelah atas. Ya. Di atasnya masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang terbang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. 4. Maka bergoyanglah atas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam.
6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sempit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, ya, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan mau pergi untukku? Maka sautku, saut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi mendengar nanggap jangan. Terima kasih untuk hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman hari ini. Tema hari ini adalah ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu, Yesaya adalah satu kitab yang disebut kitab daripada Alkitab kecil, ya, Alkitab mini katanya begitu. Yesaya ini punya satu terbagi bukunya terbagi dua buku, dari satu namanya buku penghukuman, satu adalah pertobatan. Ya, jadi Yesaya punya istilah dalam buku itu adalah dia itu adalah Alkitab kecil. Jadi kalau Bapak buka di dalam Yesaya itu ada berapa ayat? Ada 66 ayat ya, terbagi dari dua bagian pertama dan bagian kedua. Nah, ini aku, utuslah aku Tuhan. Di dalam pasal 1 ayat 1 itu Yesaya itu punya penglihatan. Ya, kalau mari kita buka dulu di Yesaya 1 ayat 1. Yesaya itu begini. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Jotam, Ahaz dan Hizkia, raja Yehuda. Ini pasal satunya, pasal 1 ayat 39 itu berbicara mengenai penglihatan Yesaya di zaman Uzia, di zaman Jotam, di zaman Hizkia dan raja-raja Yehuda. Jadi ini yang diberikan sama Tuhan kepada Yesaya di pasal 6 ayat 1 berkata begini. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa di dalam matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan, kata itu. Tidak semua nabi-nabi itu bisa melihat Tuhan. Tetapi dalam pencatatan saya ada 3 nabi yang bisa melihat Tuhan. Satu adalah Musa. Musa berkata gini, waktu di gunung Horeb, apa kata Tuhan? Musa, Musa. Apakah saudara pernah dengar suara itu dipanggil nama saudara? Amin. Yang kedua adalah Samuel. 3 kali Samuel dipanggil. Samuel. Ya. Itu kan perjanjian lama, Pak. Ada perjanjian baru? Yang tahu? Ketika itu sebelum nama Paulus ada namanya Saulus, mengapa kau menganiaya? Dan ini dipanggil Tuhan bukan orang-orang yang orang-orang yang kaya, bukan, tapi orang-orang khusus yang dipanggil. Tuhan maunya itu, Tuhan mau Yesaya yang dipanggil. Dia melihat Tuhan. Sampai kapan dia pertahankan melihat Tuhan? Mungkin Bapak Ibu merasa bahwa, oh iya, saya perlu melihat Tuhan. Melihat Tuhan melihat itu Yesaya yang mau dipakai Tuhan. Nah, ketika itu tokoh-tokoh yang melihat Tuhan itu 3 tadi, ya, 3 tadi. Masih ada yang lain. Nah, di dalam melihat Tuhan itu ada Matius 5 ayat 8, tapi nggak bisa dilihat di sini ya. Saya baca saja Matius 5 ayat 8. Berbahagia orang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Suci itu murni hatinya, Bapak Ibu. Murni, bukan suci seperti yang kalau di mana di tempat-tempat ibadah itu ada batas tempat suci, tidak boleh diinjak. Ya, tidak boleh diinjak seperti ini, tidak boleh diinjak sepatu atau mana harus dilepas, tidak. Tetapi yang murni hatinya dalam melihat Tuhan. Yang kedua adalah yang dalam melihat Tuhan adalah Matius 11 ayat 25 berkata begini,
pada waktu itu berkatalah Yesus, ya, Matius 11 ayat 25, aku bersyukur kepadamu bahwa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Bapak Ibu, orang bijak dan orang pandai tidak bisa melihat Tuhan, tapi dinyatakan pada orang kecil yang taat sama Tuhan. Amin. Kita ini kadang-kadang kan disepelekan orang, kita ini direndahkan orang, ya. Tetapi percayalah, kalau kita dengan Tuhan, kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan pasti angkat kita. Amin. Pernah nggak saudara merasa bahwa kita direndahkan orang, pernah dilecehkan orang, ya? Pernah di kantor atau di luar, gitu kan? Satu kali saya ini orang kerja ya, dulu orang kerja. Saya pernah di kota kecil, gitu. Saya pernah pelayan kota kecil, datang tamu dari Jakarta, kami antar ke 3 mobil, kan? Saya mobil paling belakang. Kemudian saya turun, semua itu disalami. Saya tok yang nggak disalami. Saya itu bingung kok. Kalau nggak nunggu saya, orang-orang ini kok pada masuk semua sepi, jadi halaman itu sepi, disambut semeriah begitu kan. Nah kemudian saya pakai sepatu, mereka pada masuk. Saya diam saja. Kemudian saya tanya, saya disuruh di atas mimbar dari bicara. Tadi panitia siapa deh? Kok sudah kenal saya? Belum gitu. Ya gimana? Kenal orang tadi semuanya. Tamu-tamu besar biasa kan gitu. Tamu-tamu besar semua disalami. Yang kecil-kecil yang dipikir supir, dan saya juga bukan orang-orang yang seperti orang lain yang dewasa, tidak. Saya bukan orang yang dewasa seperti orang itu kan. Ya kan dulu itu wajah saya seperti anak-anak, jadi yang dipikir orang ya anak kecil gitu aja. Saya diam saja. Tetapi ketika pidato itu baru mereka tahu bahwa oh iya, salah satunya tim ini adalah saya. Nah kadang-kadang kan kita sering direndahkan begitu. Apalagi kita maaf ya, kita tidak ada keuangan ya, itu apalagi kan digubris saja tidak. Amin. Bapak Ibu sekalian, itu dinyatakan pada orang-orang kecil. Jadi Tuhan itu menyatakannya pada orang kecil. Nah saya juga dulu begitu, sama, tapi Tuhan buat saya berbeda. Kenapa? Saya terus baca firman, biarpun dilecehkan orang tidak apa-apa. Bahasa kerennya kan di underestimate, jadi direndahkan. Jadi orang itu suka merendahkan orang. Di dunia ini kan suka merendahkan, jangan dunia kan gitu kan. Tadi kita mencerita di dalam mobil bahwa saya dulu pernah dijatuhkan sama teman-teman saya satu kantor, bukan orang Islam, bukan orang-orang Kristen, gitu kan. Dan mereka bersatu untuk menjatuhkan saya, gitu kan. Nah saya pikir ya saya ya bisa tidur kan gitu kan, namanya pernah dijatuhkan. Nah saya lanjutkan daripada kita nanti. Nah jadi untuk melihat Tuhan itu adalah bahwa dikatakan Yesus berkata bahwa pada waktu itu Matius 11 aku berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah itulah kenapa dinyatakan kepada orang kecil. Tadi ada Musa, ya kan? Siapa itu Musa? Ya kan? Pasti Bapak Ibu tidak perlu ceritakan lagi. Musa adalah seorang pembunuh yang datang, ya, yang naik ke Gunung Horeb, ke Gunung Sinai, itu gunung suci namanya. Yang mereka di sana dipanggil Musa. Siapa yang dipanggil Musa? Ya kan? Siapa yang dipanggil? Ya Musa yang dipanggil. Ya kan? Kemudian datang lagi kepada Samuel. Bapak Ibu ketahui bahwa Samuel ini punya pengertian yang khusus, yaitu bahwa dia itu tidak mengenal Tuhan. Dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dia tidak ngerti firman, tapi dia sudah dipanggil Tuhan. Setiap orang yang dipanggil Tuhan, mau dipakai Tuhan, mau siapa saja, tidak peduli. Ya kan, mau siapa saja, pokoknya dia siap, Tuhan pakai. Mau elek, mau tidak, pakai sudah begitu. Kenapa? Karena Tuhan tahu orang ini yang dipakai. Gitu. Ya, nanti kita bicara siapa itu yang menyembuhkan Paulus, kan gitu. Ya kan, siapa yang menyelesaikan masalah Paulus itu? Ya kan, ini judulnya ini aku utus aku. Semua itu diutus Tuhan. Ya kan, dengan macam-macam. Jadi orang yang diutus adalah orang-orang yang sudah otomatis, nggak bicara masalah apa enggak, dia otomatis sudah pergi gitu aja gitu. Ya, kalau dia seorang gembala, dia diutus sebagai gembala, sudah otomatis jadi gembala gitu. Kalau dia seorang nabi, dia jadi nabi. Kalau dia seorang penginjil, dia jadi
Hatinya itu membara untuk melayani Tuhan, amin. Kalau di sini ada siap terus, jangan nanti pas, gitu kan, nanti pas itu. Tidak ada keraguan dalam hati. Coba saya ingatkan, jadilah terang. Ada ragu-ragu, kemudian ragu-ragulah Tuhan. Ya kalau jadi, kalau tidak. Ya kan? Masih ingat Kejadian 1 ayat berapa itu? Ayat 3 ya. Jadilah terang. Kalau Tuhan bilang, aduh pas tidak jadi. Ya, artinya apa? Kita mencari jiwa besar. Nah, kemudian sama Paulus itu, dia berangkat kan dengan jaminan dia membawa surat untuk membunuh semua pengikut-pengikut Tuhan. Tapi dengan jalan Tuhan mau dia, Paulus itu, Saulus itu, ya kan? Dia mau itu, dia mau bapak-bapak, dia mau ibu-ibu. Jadi jangan merasa dia. Apalagi kalau lihat pendeta khotbahnya jelek, enggak semak orang-orang, enggak cocok kan. Enggak cocok, enggak usah lah, kan kalian jangan usah diundang. Ya kan? Nah, tapi Tuhan itu ngerti bahwa yang dipilih itu. Musa itu sampai 7 kali menolak Tuhan. Jangan aku, Harun aja. Jangan aku peta lidah. Jangan. Dia maunya itu gitu ya. Si Samuel pun gak sama. Dia maunya Samuel gitu. Samuel mau pakai nabi. Samuel itu punya jabatan nabi, hakim. Ya kan? Dan pelihat. Dia punya itu. Nah, kemudian dalam pasal 1 dikatakan bahwa dalam tahun matinya Raja Uzia aku melihat Tuhan. Jadi begitu melihat Tuhan, bahwa kita itu untuk melihat Tuhan. Sampai kapan juga Tuhan pakai Yesaya untuk melihat Tuhan. Kemudian duduk di atas tahtanya yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa jubahnya Tuhan itu bukan jubah biasa. Pemikiran kita selalu pada jubah, ya, pakaian itu. Tetapi kita ingat bahwa jubah itu ada 3 jubah itu, ada bilangan 15 ayat 37 sampai dengan 39. Jubah itu jumbai pada puncak baju dan segak itu adalah semua perintah. Jadi kalau di Israel itu ada puncak jubah itu ada ilir-ilirnya, itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau di bilangan 15 ayat 37 dan 39 itu firman Tuhan. Jubah itu firman. Ya. Kemudian yang kedua, masih ingat ketika Daud memotong puncak jubah Saul di goa itu, di 2 NGD itu, ya, di 1 Samuel 24 itu adalah kekuasaan. Ketika dipotong jubah Saul itu, maka Saul kalah langsung. Dia aku kalah sama kamu. Tapi Daud tetap hormat sama Saul. Dia terus kepalanya sampai ke bawah tanah. Alkitab mencatat dia tetap hormat karena dia masih muda. Makanya jangan pandang enteng yang tua, jangan pandang enteng yang muda, ya kan? Karena kita masih berprestasi. Kalau yang muda itu salah karena dia baru mulai. Kalau yang tua itu kita hormati karena dia sudah banyak pengetahuan, kecuali kalau dikasih tahu tidak mau. Tapi itu tidak ada, kita tetap hormati sampai kapan saja, ya kan? Daud masih muda, begitu potong jubahnya Saul, ya kan? Terus apa lagi? Kaleb umur 85 tahun, ya kan? Dia bisa masih merebut tata warisannya itu, ya, masih dia rebut di Yosua. Yang berikutnya adalah Markus 5:28. Mengenai apa ini Bapak tahu? Perempuan pendarahan itu, asal ku jamah jubahnya aja aku akan sembuh. Jadi jubah itu dikatakan bahwa jubah itu firman Allah. Kalau kita ingin sembuh, kita ingin semua berubah, ya kan? Kita penting pribadi dulu, berubah, sembuh dari masa lalu kita. Pegang firman Tuhan, amin. Kita tetap dalam firman Tuhan. Yang ketiga adalah masalah bait suci. Jadi katakan tadi dalam pasal 6 ayat 1, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Jadi jubah itu memenuhi bait suci, dipenuhi. Kalau kita punya bayangan gitu, dia dipenuhi bait suci. Bapak Ibu tahu bait suci itu? Saya akan bacakan bait suci itu ada di Korintus 3:16-17.
Jadi begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait suci dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Dan diperhatikan bait Allah. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan, sebab Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kita semua. Amin. Itu ditutupi semua dengan jubah Allah. Ditutupi dengan apa? Dengan firman Allah. Saudara dalam perlindungan. Kenapa nggak bisa disantet? Ya? Karena ada pelindungan dari Allah. Kenapa orang berbuat jahat sama saudara nggak bisa? Karena saudara ditutupi dengan Tuhan, dengan jubah Allah. Amin. Jadi kita nggak usah ragu lagi. Karena kita di jalan, ya kan? Nggak usah cari siapa yang nyantet. Biar aja siapa yang nyantet, biar datang sendiri. Loh, pertanyaannya Pak Henry pernah cerita, oh iya saya pernah di luar pulau kan gitu. Yang nyantet itu datang yang berangkat sama saya, berangkat mungkin datang ke sini. Bukan apa. Dia mau cuma minta maaf saja, minta maaf masalah apa? Saya juga nggak tahu, ya toh? Saya juga nggak tahu kalau dia itu nyantet saya. Dan baru dia cerita, dia itu siapa dan kenapa menyantet. Tidak ada hubungan apa-apa, hanya ingin tahu. Kenapa dia ingin tahu? Karena di dalam Bapak Ibu ada roh yang berbeda. Amin. Ada yang ragu-ragu katanya, roh apa itu? Apa itu? Bapak tahu? Ada Roh Kudus dalam kita, amin. Itu yang melindungi kita, amin. Itu yang membuat mereka bertanya-tanya, siapa bapak-bapak itu, siapa ibu-ibu itu. Jadi nggak usah takut nanti aku pas di sana. Jangan takut, nanti kamu tak sakit loh. Tidak apa-apa gitu. Kita nggak usah takut loh. Ya kan? Karena ada roh kita itu, roh Allah dalam kita lebih besar. Itu yang membuat kita itu kuat. Jangan usah, tapi nggak usah cari siapa itu. Yang penting kita baca firman terus, biar dia bekerja sendiri. Tuhan melindungi kita. Dikatakan tadi apa? Maka yang jual tinggi memenuhi bait suci. Dia itu menjulang dan jubahnya memenuhi bait suci, memenuhi bait suci, memenuhi roh saudara, amin. Memenuhi bapak ibu semua, rumahnya semua dilindungi, pekerjaanmu dilindungi, amin. Apa yang kerjaan? Jemaat-jemaat Tuhan diundang semua, karena apa? Karena Allah ditinggikan. Jadi kita hanya bertaut sama Tuhan saja, jangan bertaut pada yang lainnya. Ya, sering kita kan salah pemikirannya. Nah, kalau orang bilang ya kita berdoa sama Tuhan, juga cari yang lainnya, kan gitu kan. Itu orang-orang Samaria. Kenapa kita tidak boleh masuk 12 murid Yesus tidak boleh masuk Samaria? Karena itu. Karena dia berdoa sama Tuhan, juga berdoa sama yang lainnya. Yang lainnya apa? Ya kayak itu. Saya itu perjalanan saya gara-gara saya itu di sana. Jadi saya itu kalau peka, lihat apa saja peka. Saya peka itu artinya ini. Oh itu. Tapi istri saya bilang sudah Pak, dan saya teruskan. Makanya kami semua dulu pelayan-pelayan seperti itu kita stop. Jangan sok jago. Kita tidak mau ada pelepasan di sana, kita kesana pelepasan sama kita doa untuk orang kayak ada teman-teman di Surabaya itu di ke Bali untuk menenangkan itu. Kita jangan main-main. Suatu saat itu iblis itu lihai sekali. Tidak bisa saudara kalahkan dengan otak kita, tidak bisa. Makanya kenapa kok yang berdosa itu pada Adam dan Hawa dikatakan apa? Yang berdosa itu siapa? Yang jatuh dalam dosa itu Adam dan Hawa pada saat dia makan buah itu. Adalah siapa? Adalah disebut Hawa yang berdosa, bukan Adam. Bukan Hawa yang. Karena Hawa yang pertama yang kali berkata bahwa pohon yang tengah-tengah itu jangan kamu makan, jangan kamu raba. Apabila kamu makan, dia bilang nanti kamu pasti mati. Kejadian 3, Bapak Ibu baca semua. Padahal Tuhan tidak berkata begitu. Seringkali kita kan berkata salah-salah, toh? Ya kan? Sering kita berkata salah-salah. Tuhan berkata sama Adam, jangan kamu makan buah baik-baik dan jahat itu, pastilah kamu mati. Itu kata-kata Tuhan kepada Adam. Pada waktu dikatakan Tuhan, Hawa itu belum diciptakan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu tidak ngerti, atau saya pribadi tidak ngerti firman Tuhan, bukan baca, baru ngomong. Tetapi Hawa tidak demikian, ya kan? Dikatakan kamu pasti melihat Allah, kata iblis itu, ya kan? Tapi tidak ditulis bahwa pohon yang di tengah-tengah itu, ya kan? Ditambah pohon di tengah-tengah, jangan kamu makan, jangan kamu raba. Bisa suruh rabanya apa? Seringkali kita menambah dan mengurangi ya firman Tuhan, ya toh? Ya enggak?
Iya, kan gitu. Ya apa iya, kadang-kadang saya nggak ngerti. Tetapi yang jelas sering kita tambah-tambah, sering kita kurang-kurang. Maka pergilah pada titik. Jangan ditambahi, jangan dikurangi firman Tuhan. Artinya berbeda. Dan kemudian iblis itu masuk dengan cantiknya dia masuk, cantik tanda petik. Kalau di Sumatera Utara itu namanya cantiknya dia masuk, dengan cantik dia masuk. Ya, dia masuk dengan cantik. Nggak bisa kita menghalangi sampai kapan. Makanya itu kita tetap berdoa supaya dia nggak mengganggu kita. Nah, kemudian bait suci. Yang kedua adalah mengenai dipulihkan. Ya, tadi yang pertama adalah penglihatan Yesaya. Yang kemudian Yesaya dipulihkan. Pasal 5. Yesaya 6 pasal 5 adalah lalu kataku, celakalah aku. Baca Yesaya tadi. Yesaya berkata, celakalah aku, binasa aku, sebab aku ini najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Semua mataku telah melihat Sang Raja semesta alam. Tetapi seorang daripada kerabat itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dan dari atas mezbah. Yang menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Amin. Bapak Ibu sekalian, Yesaya juga bukan orang baik-baik juga pada mudanya. Pada saat itu dia itu seorang yang najis bibir, kata ayat kelima. Dan dia hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Bapak Ibu tahu najis bibir bahasa bahasa Indonesia masa kini yang disebut adalah omongnya kotor-kotor toh. Ya, omongnya itu kotor-kotor aja. Ya. Ketika dia mau dipulihkan, ini yang penting dipulihkan. Tapi Tuhan memulihkan, dia mau pakai dia untuk dipulihkan dulu. Bukan langsung diutus Yesaya. Ya, dipulihkan dulu. Mungkin ada bapak ibu yang masih, saya nggak tahu apakah betul apa tidak. Tapi seringkali kita itu lebih banyak omong kotor, ya kan? Seringkali kita itu yang suka maki-maki orang, ya kan? Suka sekali kita. Ada orang lewat aja, kita naik mobil, ada orang pelan-pelan aja, kita pisui, ya, atau pisui apa itu pisui? Ya, kita olok-olok dia, lewat aja. Lampu merah, dia maki-maki lampu merah. Padahal nggak ada salahnya. Ini terjadi sama kita. Dia hanya bisanya kalau najis bibir pokoknya kotor-kotor terus. Kemudian ada yang suka ikut-ikutan. Gini, saya mau katakan ini yang paling penting adalah bahwa suka ikut-ikutan. Bapak Ibu pernah dengar istilah teologi, sarjana teologi misalnya, kan sekolah tinggi teologi. Orang-orang ini berkata bahwa teologi itu mereka ganti namanya. Apa itu? Tolologi. Percuma kita nanti lulus teologi. Tahu tolol, teo diganti tolologi. Itu yang bicara bukan orang biasa. Itu hamba-hamba Tuhan yang besar. Ada yang bicara haleluya, mereka ganti apa? Haleluya. Dan mereka ketawa. Hahaha. Itu ciri khasnya kan. Padahal kita tahu terjemahan haleluya apa? Adalah puji nama Tuhan. Amin. Kok kita ganti haleluya? Kan suka-suka kita. Itu bukan hamba Tuhan biasa. Itu hamba Tuhan besar. Dan mereka kita kumpul-kumpul banyak hamba Tuhan di Surabaya. Ngomongnya tuh haleluya. Teologi itu jangan ikut-ikutan belajar teologi. Ikut aja teologi. Bapak Ibu tahu teologi. Bahasa artinya teo dan logi. Itu Bapak. Saya juga saya baca-baca juga belajar kan gitu. Teologi itulah perkataan Allah. Teo itu Allah, logi itu perkataan Allah. Maksud kita ganti, kita tidak sopan. Kita orang-orang tidak sopan. Teologi ganti teologi. Ya, kalau sudah teologi adalah perkataan Allah, pembicaraan hari ini saya berbicara perkataan Allah, pembicaraan Allah, pikiran Allah. Jadi kita harus sopan. 10 perintah Allah. Siapa ingat? 10 perintah. Salah satu kata, jangan sebut nama Tuhan dengan suara. Amin. Kok bingung semua? Kata saya aneh gitu ya. Baru kali ada teologi. Saya mau kasih tahu sekali lagi. Ini yang paling umum dan tidak terasa. Tulis panjang di banyak sekali. Terakhirnya, saya mau tanya, di akhir apa? Dipakai di akhir apa? Siapa yang tahu? Saya mungkin nggak salah habis. Apa? GBU, YBU,
Dosa TYM. Apa salahnya Pak? Ya, jangan. Loh kok Bapak Ibu nulis gitu banyaknya kok diakhiri dengan TYM? Apa namanya? Bapak Ibu tahu, Tuhan Alkitab, baca dia, tidak pernah panggil pakai singkatan. Amin. Pernah nama Pak Andreas yang singkatan Pak A, gitu. Kalau inisial boleh supaya dia panggil, dia panggil, dia kenal nama kita dan dia panggil nama kita. Dia kenal nama kita, dia panggil namanya. Tidak pernah dia panggil tadi namanya Saulus, Saulus. Dia tidak pernah PL. Jangan sebut nama Tuhan sekarang. Ini beda, ini aneh. Hari ini firman-Nya aneh. Kok TYM dimasalahkan? Roh Kudus ganti RK. Ya kan? Hari ini aneh, tapi saya mengatakan sekali lagi. Orang berbicara suka-suka. Orang itu dipulihkan dulu, baru diutus. Ya, ketika itu bahwa Tuhan berkata bahwa harus dipulihkan. Karena dikatakan dalam Yesaya pasal 6 berkata bahwa tetapi seorang daripada serafim itu pemimpin pujian di surga. Dia selalu pemimpin pujian. Itu terbang mendapatkan aku Yesaya. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit. Sepit itu di atas mezbah. Dia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Bapak Ibu, berlakulah ada yang mau melakukan sesuatu kita, amin. Dosa mudah jadi. Yesaya mengakui bahwa dia adalah orang yang najis bibir. Dia hidup di kalangan orang yang bangsa yang najis, yang ngomongnya kotor-kotor. Tapi Yesaya berkata bahwa aku semua mataku melihat Allah Sang Raja, Tuhan semesta alam. Dia tetap bersikukuh pada itunya. Makanya kalau saya tidak bermaksud mengkoreksi kehidupan Bapak Ibu. Semua saya berkata bahwa saya selalu berkata di akhir dengan God bless atau Tuhan berkati. Tidak pernah saya berkata kepada IBU, tidak berkata. Kenapa? Karena Tuhan itu manggil kita, nama kita yang dipanggil, ya kan? Mau lihat nama panjang, namanya Yesaya, anaknya Yesaya itu yang panjang Tuhan sebut begini. Nomor 8 itu pasal 8 dia sebut namanya, anaknya Yesaya begini, Maher Shalal Hasbas. 8 Yesaya 8 ayat 1 ya. Maher Shalal Hasbas. Dia panggil namanya semuanya. Saya Henry Malcolm. Orang-orang suka panggil saya suka-suka, saya nggak pernah. HM lah apa saya nggak tulis. Karena alam menghargai. Terus coba kita lihat di Yohanes, ya kan? Yohanes berkata apa? Ya kan? Aku kenal namamu dan aku panggil namamu. Bukan aku panggil singkatan, tidak ada. Tuhan tidak berkata begitu. Ya kan? Yohanes pun dia kenal nama kita. Ada lagunya, dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu, gitu kan? Dia panggil nama. Ada yang mau dipanggil, misalkan ada satu hari ada dua nama Henry, ya kan? Noleh dua-duanya. Tapi kalau disebut Henry malah saya noleh. Amin. Kalau ada bapak-bapak yang hari ini dikoreksi, saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk mengkoreksi. Amin. Kalau bapak masih najis bibir dan lain sebagainya, itu urusan bapak-bapak dengan Tuhan. Karena saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya hanya mau. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa Tuhan mengutus Yesaya. Ya, Tuhan mengutus Yesaya. Katanya begini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Katanya, maka saud Yesaya, saudku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Bapak Ibu, kembali saya katakan, orang diutus itu adalah punya rasa otomatis, bukan diutus karena tak utus, enggak gitu. Dia itu kesehariannya suka sekali diutus. Jadi kalau Pak Babu Pak enggak, kayak enggak, pakai dasi kok diutus, enggak, ya. Tapi itu dia sendiri yang menyediakan badannya untuk diutus. Kadang-kadang kita ada yang berkata bahwa saya belum siap melayani.
Ya kan, ada nggak yang begitu yang di sini yang belum siap melayani? Saya kira nggak ada ya. Sini yang siap melayani, semuanya siap melayani. Di gereja saya, di gereja kami itu kami dari Betani ya, Betani Surabaya, Betani Juanda. Kalau disuruh jadi diaken susah sekali gitu. Sudah ganti-ganti koordinator didatangi, ayo Pak melayani, jangan saya Pak, jangan saya. Memang kalau sudah orang datang itu, apalagi gembala yang datang, otomatis Tuhan suruh Bapak Ibu menjadi pelayan Tuhan. Ya, susah sekali. Ada yang, waduh Pak, saya kan juga banyak kegiatan Pak. Saya di sana sebagai diaken, saya penginjil, sebagai apa, saya tunjukkan itu semua. Bapak Ibu saya tahu bahwa sana boleh, sini boleh, tapi Tuhan punya apa di sini? Punya tempat untuk dibina di sini. Ya, kadang-kadang kita ikut PD, ya boleh, nggak salah kita ikut PD lain, nggak masalah. Ya, kan di sini ada Bapak Rohani yang membina iman kita. Amin. Di tempat lain saya juga ikut kegiatan namanya muda, garis depan, ada lagi muki, ada lagi apa itu saya ikuti semua, tapi saya tidak khusus karena saya pikir saya sudah punya gereja dan pelayan tempat saya itu full, nggak bisa goyang kan, nggak bisa goyang sama sekali. Hari ini yang khotbah orang PGBI, saya juga bendahara PGBI Surabaya. Hari ini yang khotbah di gereja Betani Juanda adalah namanya Pak Efron, adalah bendahara juga. Dia bendahara satu, saya bendahara juga, wakilnya dia. Jadi kita itu ya ikut organisasi, ikut PD, tetapi kita tetap di gereja kita sendiri. Tidak mungkin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pasti tahu lah, kalau saya akan bicara mengenai pohon-pohonan, mawar itu tidak mungkin satu pot dicampur sama lainnya kan. Dia pasti tidak tumbuh, tapi mawar itu tumbuh dalam satu pot kan gitu. Dia bisa. Itu sering kali gitu. Atau seringkali kita melihat bahwa seperti Samuel, belum ada firman Tuhan, jangan takut, ya kan? Pasti sudah dilengkapi, ya kan? Saudara dilengkapi sama Tuhan. Kalau ditunjuk, biarpun saudara belum mengerti firman Tuhan, siapapun mengerti, tunjuk, ya siapa? Tuhan tunjuk Bapak Ibu. Kenapa dipaksa? Seperti Musa yang dipaksa sama Tuhan. Sampai kapan saja dipaksa? Ya, Yesaya pun begitu, ya. Tapi Yesaya lebih tepat waktunya. Berarti katakanlah, aku melihat raja. Biarpun aku hidup di dalam kenajisan, hidup dalam bangsa yang najis, aku tetap melihat Tuhan. Dia tetap bersikuku. Ya, yang berikutnya adalah bahwa selalu berkata saya belum terpanggil. Nah ini mungkin tidak ada di sini ya, yang ada di kota-kota besar. Saya tidak terpanggil untuk melayani Tuhan. Memang siapa manggil saudara itu siapa? Ya, yang manggil itu siapa? Kita dipanggil perusahaan, dipanggil bos, dipanggil suara, sergapnya bukan main. Kalau dipanggil Tuhan susah bukan? Susah bukan? Ya. Kenapa saya berkata? Saya punya pengalaman lihat, gitu ya, pengalaman lihat dan mendengar. Ya. Kenapa saya catat dalam pelayanan saya seterusnya ini? Saya melihat pelayanan hamba Tuhan, jemaat Tuhan, ya cuma datang saja. Ketika dilihat mampu, ya, dilihat bisa. Tuhan itu memandang menggunakan mata dan pendengaran yang rohani daripada hamba Tuhan itu langsung melihat pada bapak itu, ya, ibu itu langsung datang, ya, untuk menerima susah bukan? Saya belum terpanggil, ya. Di Lukas 6 ayat 13, ketika siang itu ia memanggil murid-muridnya, ya, Lukas 6 ayat 13, ketika siang itu ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Dia memanggil dan memilih, ya, memanggil dulu dan memilih, ya. Tapi Markus 3:13 berkata memilih itu menghendaki. Jadi gembala itu memanggil saudara, bapak ibu semua, dikehendaki untuk menjadi majelis, untuk menjadi pelayan Tuhan, bukan sebagai pelayan yang bawa, tidak, bapak ibu, tidak. Hamba Tuhan itu bukan pelayan. Bukan pelayan-pelayan yang bawa orang-orang suka-suka kita, tidak. Hamba Tuhan itu bahasa Inggrisnya the ambassador. Tahu the ambassador? Bahasa kalau Bapak Ibu baca di Korintus 1:5 ayat 20 itu kalau bahasa Inggrisnya itu the ambassador, utusan Allah. Atau wakil Allah. Dia itu diutus oleh Allah, ambassador, perwakilan, duta Allah kita, untuk menyampaikan firman Allah, untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan. Amin. Nah kemudian yang berikutnya adalah jangan saya masih berdosa. Saya mau tanya sekarang, kalau masalah berdosa ini,
Apakah saya tidak berdosa? Amin. Apakah kita doa yang berdosa atau berdosa? Kata daripada Roma 2:32, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Kita semua berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah telah hilang dari orang. Ya kan? Karena apa? Karena peristiwa kejadian 3 itu Hawa ketika menerima pohon buah yang baik dan yang jahat. Jadi katakan kamu tidak mati, kata Bapak. Kamu nanti ayat kelima kamu akan seperti Allah. Nanti Bapak Ibu kalau ada waktu ini memang pelajaran ini di kejadian pelajaran awal di Rasulullah kita. Jadi Bapak Ibu bisa baca di sana. Dikatakan bahwa semua manusia karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pertanyaannya, kenapa kok tetap jalan? Nah, ayat Amsal ayat berkata begini. Amsal 28 ayat 13, menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Adakah yang masih terus begitu atau sudah meninggalkannya? Mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Akan berubah. Ya kan? Yesaya yang dulunya adalah seorang yang juga najis bibir, ya, di dalam bahasa Inggris dia berubah. Dia menjadi orang yang bisa menulis. Dia juga punya nubuatan mengenai Immanuel, ya kan? Kelahiran Yesus Kristus. Itu Yesaya. Ada lagi yang lain juga ada, tapi Yesaya saja. Kemudian yang paling parah adalah sibuk mengurusi usahanya, sibuk mengurusi ladangnya. Masih banyak hari ini sibuk, ya kan? Nah ini saya bicara pada diri saya sendiri, tempat saya. Jadi ketika itu anak saya melayani semua anak Tuhan. Anak saya itu drummer, gitar, terus kemudian singer. Suatu hari terjadi pergesekan. Bapak Ibu tahu ya, Betani Surabaya itu besar sekali ya. Di sana akan terjadi pergesekan yang keras sekali, ya, pergesekan. Ingin mencapai puncaknya, istilahnya puncak. Anak-anak saya itu juga termasuk asisten daripada musik gitu. Jadi asisten musik nomor 1 ini penginden. Jadi anak saya juga. Jadi kalau urusan main musik ini anak saya ada di sana. Nah, 4 orang itu kalau main musik seperti orkestra. Bapak Ibu kalau orkestra itu kompak sekali. Nah, satunya ingin berambisi untuk menjadi yang dingin, ya, yang dingin. Terjadi pergesekan di mana? WA. Ketika WA itu saling menyampaikan, itu disampaikan kepada ketua. Ketuanya marah. Keempat-empatnya dihukum, tidak boleh main musik lagi. Padahal, ya, tidak ada alasan lain. Tetapi itulah bedanya. Semuanya dia dihukum, tidak boleh main. Ya, satunya main, yang ambisi tadi, yang nyampe main, tapi hanya sebentar saja. Kemudian dia juga dikeluarkan. Nah, pergesekan di gereja besar boleh terjadi. Makanya kalau dikatakan bahwa saya masih usaha, dan kemudian apa yang terjadi sekarang? Anak-anak saya itu hari ini tahu keselekta. Ada yang ke Bali, ya, di situ. Harusnya melayani. Dia bilang begini. Maaf ya Bapak, maaf sekali maaf. Di Wetan itu kan lumayan ya penghasilannya ya, maaf ya. Untuk anak main musik itu lumayan lah. 1 bulan mereka Februari bisa sampai mana-mana. Ya sudah saya duduk aja kalau melayani. Jadi sekarang kalau dipanggil baru boleh melayani. Minggunya itu cuma sekarang 2 kali lah. Saya amati cuma 2 kali gitu. Kalau dia bilang, Bodek, Dek, saya bilang, yang kecil saya memati, yang main musik ada adiknya. Dek, mau itulah ikut yang sudah nanti kita sudah biasa, ini main gimana aja lah ya kita main. Ngomongin itu begitu. Nah seperti itulah sekarang. Hari ini mereka ke Selatan, dari gereja. Saya mau larang, ya kan? Kan sejak pandemi anak-anak pindah ke rumah semua, kan gitu. Karena pindah ke rumah karena di usahanya sana tutup. Gitu. Ya sudah. Sekarang hidup lagi usahanya dan ya keuangannya agak ya membaik, bukan agak membaik. Kalau kebetulan udah beragak membaik. Hingga akhirnya ya gitu. Mamanya pun tidak bisa nanya, kamu tidak ke gereja tadi. Cuman kamu tidak melayani. Nanti minggu depan, 2 minggu lagi sudah dijadwal di sana sini. Nah, itulah kenapa. Jadi seringkali kita itu ya sibuk dengan kegiatan kita. Ya, setelah kita bisa, setelah kita mampu, kita setelah ada, ya biarpun melayani ya nanti. Kemudian hal begini jangan kita lakukan. Saya mau katakan sama anak saya tadi, jangan begini. Ya kita ini diutus untuk main musik.
kita diutus untuk menjadi pengkhotbah, kita diutus untuk menjadi kameramen, soundman dan sebagainya, kita diutus untuk. Jangan sampai menolak. Gitu. Amin. Ada yang mau menolak di sini? Kalau ada yang menolak, saya kira tidak ada. Jangan sampai kita jadi ditegur binatang lagi, dan ditegur orang lagi, ditegur oleh binatang. Ya kan? Siapa itu? Yunus, nggak mau melayani. Ditegur binatang. Ya kan? Biliam. Nekat aja berangkat, padahal dia tahu itu. Ya kan? Dia hanya ingin tahu waktu berasa. Banyak juga. Dia ditegur oleh keledainya. Orang-orang Samaria itu disuruh Tuhan untuk berdoa sama Tuhan, bukan patung-patungnya itu. Ya mereka tetap berangkat aja. Ada di raja-raja, kalau Bapak nanti baca di rumah raja 17 itu dua raja-raja 17. Itu orang Samaria 25 ayat 20. Dia dikirim singa-singa untuk membunuh orang-orang itu. Yunus masih ingat kan? Dia dari yang mana? Dari apa? Dari disuruh ke Tarsis. Di tengah laut jadi makan ikan, dikasih peringatan. Daripada kita dikasih peringatan itu lebih baik kita kerjakan saja, ya kan? Biliam dengan keledainya. Jangan sampai kita ditegur sama begitu-begitu. Amin. Nah, kemudian daripada itu, memang kalau kita diutus tidak ada yang enak. Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang enak. Saya waktu diutus dua. Nah, kemudian di Matius 10 ayat 16 berkata, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah keserigala. Amin. Tidak gampang. Cerdilah seperti ular dan tuluslah seperti mati. Kalau kita bicara masalah terlalu panjang, tapi karena kita cerdilah seperti ular dan tuluslah seperti mati. Masih kan? Siapa yang diutus yang paling berat, yang paling dia ketakutan itu? Siapa itu? Ananias. Di Kisah Pasal Rasul itu tiga Ananias. Ananias istri Safira, Ananias yang Tuhan, dan Ananias imam besar. Ya kan? Yang menyuruh orang menampar Paulus. Ananias. Ananias itu orang dari Damsyik yang disuruh untuk berdoa tumpang tangan kepada Saulus yang jahat. Bayangkan, namanya aja sudah gemetar. Saya mendengar namanya gemetaran, tapi Tuhan paksakan nama pada Ananias. Paksakan pada Paulus untuk tumpang tangan sembuhkan dia, karena dia orang-orang. Jadi kalau saudara diutus, siapa itu? Tidak tahu. Kalau saudara dengar ke Gunung Kayu misalkan ada orang di sana yang butuh doa, datang. Nanti tidak ada pas-pasan, datang. Karena itu yang diutus saudara saya. Seketika yang difirmankan, artinya bahwa ini adalah saudara juga diutus. Amin. Seketika ini juga saudara diutus, bukan sembarangan. Sudah diutus. Jadi Ananias itu mau tidak mau datang, tumpang tangan orang besar itu yang menakutkan. Amin. Ya kan? Amin. Jangan takut. Sekali lagi tetap berangkat. Kita jangan gagal dalam perjalanan hidup kita. Amin. Kenapa? Karena kita tidak punya iman. Kita tidak punya iman. Punyalah katanya ada orang berkata gini, punyalah iman Allah. Ya, punyalah iman Allah. Jangan bimbang, jangan ragu. Kalau saudara ragu, ada yang ngabri di sini kan? Kalau ragu-ragu lebih baik pulang ke sini. Tapi tidak, Tuhan tidak mau saudara ragu-ragu. Jangan berkata jadilah terang. Jadi apa enggak ya? Jadilah terang, kejadian. Apa Iman? Jadi enggak ya? Gitu. Pas enggak jadi. Amin. Pas enggak jadi. Kalau kita diutus Tuhan, diutus sama Tuhan. Atau saudara diutus Tuhan dengan perkataan firman negara, berangkat saudara untuk ke sana, berangkat. Di sana nanti mau apa? Enggak tahu. Saya kan enggak tahu. Enggak tahu. Bagaimana menyembuhkan orang dia enggak tahu. Saya pun juga nggak tahu cara menyembuhkan orang, tapi saya bisa lakukan itu. Terakhir saya mau katakan, ketika saya menyembuhkan orang di Selayar. Di Selayar itu apa Ibu Selayar? Itu pulau kecil. Ini kesaksian saya di pulau kecil namanya Selayar. Pulau kecil itu Selayar, Makassar, ini Sulawesi Utara di bawah ada pulau kecil segini. Ya, kalau di gambarnya ya, tapi pulau besar. Ada orang sakit stroke besar. Dan ponaannya namanya Rowi, ada lupa saya. Dia datang ke rumah, Pak, saya terlambat. Waktu staf saya sebagai supir. Saya bilang, ini nggak apa-apa. Jam 8 dan setengah 9 sampai jam 9. Tiba-tiba tengah jalan Tuhan berkata apa sama saya? Kamu yang menyembuhkan. Saya kaget kok kalau ada kata. Ya, saya langsung bicara sama sebelah saya ini. Mau nggak tante semua? Dia bilang, memang lah. Bapak Ibu, saya berkata sama caranya seperti ini. Apa? Pertama,
tanya sama dia masalah jahat atau tidak. Kemudian katakan lagi sekali lagi, ampuni orang. Dan dia berangkat 6 bulan berikutnya baru dia cerita, tante saya sembuh karena itu. Makanya dia itu sama saya takut sekali. Itu di sininya itu, di sabuknya itu isinya apa? Jimat. Dia lepas ketakutan sama saya. Orang apa dia itu? Dengan jarak jauh saja tante saya sembuh. Satu pulau minta disembuhkan. Dia tanya, ilmu apa yang kamu tahu? Tidak tahu. Dia aku juga gak ngerti ilmu. Masih ingat juga keluarga Kapernaum dikatakan sepatah kata saja. Bapak Ibu doakan orang dari jauh kilometer-meter kalau punya iman Allah, saudara bisa sembuhkan. Amin. Amin. Saya tidak bicara berkat, saya bicara kemampuan kekuatan Tuhan ada di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur dan terima kasih untuk firman yang Tuhan sampaikan pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami sudah dapat berbicara dengan baik dan menyampaikannya. Terima kasih kami sudah berhenti berfirman Tuhan, biarlah Tuhan juga menguatkan semua jemaat Tuhan, mengartikan semua dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami akan berangkat kembali ke Surabaya. Tuhan sertai kami dalam perjalanan. Terima kasih Tuhan juga Pak Heru yang senantiasa menyertai bersama-sama kami Tuhan, kesehatan, kemampuan dan juga terus pelayanannya. Terima kasih hanya kami juga berdoa untuk Pak Andreas yang boleh memberkati kami pada pagi ini Tuhan, biar makin ditambah-tambahkan karunia yang khusus daripada Allah. Khususnya pada Allah, yaitu jemaat-jemaat yang datang yang bertobat untuk Pak Andreas yang datang di tempat ini Tuhan. Makin hari makin Tuhan Engkau buat lebih lebar lagi tempatnya ke kiri ke kanan muka belakang. Makin hari makin Tuhan berkati tutup kudus dan kuasa dari Yesus. Di sini keluarganya Pak Andreas juga Engkau berkati. Jemaat-jemaatnya Tuhan senantiasa setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin.